Assalamualaikum Ustaz Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, saya buat jadi host ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan insya Allah sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali mengadakan kajian Islam dengan topik besar mengenai sejarah dunia Islam. Sebelum kita mulai, mari kita buka silaturahmi dengan baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita insya Allah semua dalam nikmat sehat, nikmat luang, dan nikmat hidayah untuk bisa menimba ilmu dan menyegarkan wawasan dalam kajian daring kita bertema sejarah dunia Islam, ya, mitos atau fakta rekam jejak pengaruh Turki Utsmani dalam perjuangan di Ponegoro, yang insya Allah akan dipandu oleh guru kita Ustaz Agung Waspodo. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Mohon pada saudara-saudaraku sahibul majlis untuk mensunyikan mikrofon selama sesi penyampaian materi. Bila mana ada pertanyaan dapat dititipkan di kolom chat atau kelak bisa bertanya langsung pada Ustadz Agung. Untuk menyingkat waktu, mimbar majelis kami serahkan pada Ustadz Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu di tengah kesibukan tentu saja para dokter, dan tadi juga saya baru melihat WA bahwa sekitar jam berapa tadi? 19.34, berarti setengah jam yang lalu, 40 menit yang lalu, Dr. Andoko memberitahu kepada saya bahwa dia ada panggilan Cito ya ke rumah sakit. Baik, tapi tidak apa-apa, insya Allah kita tetap mulai saja. Tema yang diangkat pada malam hari ini, judulnya sebenarnya pada umumnya adalah tentang jejak Turki Utsmani di Asia Tenggara sebenarnya pada umumnya. Namun secara spesifik karena untuk malam ini tidak mungkin kita bahas panjang dan lebar hubungan Turki Utsmani, maka kita ambil suatu babak yang mungkin menarik untuk kita ketahui, yaitu pada saat perang di Ponegoro 1825 sampai dengan 1830 ya. 1825 sampai dengan 1830. Namun sebelum saya mulai dengan
ini dengan slideshow ini atau PowerPoint yang saya sudah buat ini, saya ingin melakukan semacam survei ini dulu, survei buku dulu gitu ya. Mungkin yang paling terkenal terkait dengan Perang Diponegoro ini kan mungkin yang pernah mungkin dilihat, mungkin sudah pernah ada yang baca juga, ini adalah bukunya Peter Carey, judulnya Kuasa Ramalan. Tapi ada juga yang menulis atau waktu masih sebelum Kuasa Ramalan, kalau Kuasa Ramalan ini 3 jilid ya. Pernah dia buat dalam spesifik tentang Perang Diponegoro atau riwayat, jadi semacam biografi. Tema yang diangkat pada malam hari ini judulnya sebenarnya pada umumnya adalah tentang jejak Turki Utsmani di Asia Tenggara sebenarnya pada umumnya. Namun secara spesifik karena untuk malam ini tidak mungkin kita bahas panjang dan lebar hubungan Turki Utsmani, maka kita ambil suatu babak yang mungkin menarik untuk kita ketahui, yaitu pada saat Perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830 ya. 1825 sampai dengan 1830. Namun sebelum saya mulai dengan dengan slideshow ini atau PowerPoint yang saya sudah buat ini, saya ingin melakukan semacam survei ini dulu, survei buku dulu gitu ya. Mungkin yang paling terkenal terkait dengan Perang Diponegoro ini kan mungkin yang pernah mungkin dilihat, mungkin sudah pernah ada yang baca juga, ini adalah bukunya Peter Carey, judulnya Kuasa Ramalan. Tapi ada juga yang menulis atau waktu masih sebelum Kuasa Ramalan, kalau Kuasa Ramalan ini 3 jilid ya. Pernah dia buat dalam spesifik tentang Perang Diponegoro atau riwayat, jadi semacam biografi. Kita baru mau mulai. Mana tadi? Jadi ini mungkin bagi yang sudah atau mungkin menaruh minat dengan Perang Diponegoro atau riwayat Pangeran Diponegoro, itu biasanya yang dibaca yang populer itu adalah buku karya Peter Carey. Ya, Peter Carey judul bukunya Kuasa Ramalan, ada 3 jilid. Jilid pertama itu semacam pengantar, jilid kedua itu kisahnya utamanya, dan jilid ketiga referensi. Dan memang Peter Carey termasuk salah satu atau mungkin dianggap sebagai yang paling punya otoritas dalam menceritakan tentang Diponegoro, karena memang penelitiannya terhadap naskah-naskah Diponegoro dianggap yang paling mendalam. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia juga pernah menulis takdir, judul bukunya Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro. Ini lebih seperti biografi. Jadi terlepas dari subjek utama perang Diponegoro sendiri atau perang Jawa ya. Orang Belanda menyebutnya perang Jawa 1825-1830. Nah itu. Kemudian itu 2 buku yang mungkin paling populer. Nah, untuk terkait dengan sisi secara khusus pembicaraan tentang strategi Perang Diponegoro yang memuat di dalamnya ada memuat keterangan tentang Turki Utsmani, itu bukan dari Peter Carey. Jadi yang ditulis oleh kolonel kalau nggak salah ya, Saleh As'ad Jamhari. Judulnya Strategi Menjinakkan Diponegoro, Stelsel Benteng 1827-1830. Karena Stelsel Benteng itu baru efektif 2 tahun setelah peperangan. Nah, ini buku yang menurut saya lebih ilmiah untuk bicara tentang pengaruh Turki Utsmani. Karena beliau ini Saleh As'ad Jamhari ini almarhum, ini adalah sejarawan militer di Dinas Sejarah Angkatan Darat TNI. Kemudian beliau juga termasuk pakar sejarah militer di Universitas Indonesia sebelum beliau meninggal dunia. Ini buku yang menurut saya dalam beberapa hal ada kelebihan dibandingkan Peter Carey yang secara umum membahas Diponegoro. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan yang menjadi bahan bacaan saya selama pada saat menyusun bahan ini, PPT ini adalah buku yang ketiga. Walaupun memang setiap buku pasti punya kelemahannya. Yang ketiga ini judulnya Jejaring Ulama Diponegoro.
jejaring ulama di Ponorogo dengan judul kecilnya, judul tambahnya adalah Kolaborasi Santri dan Ksatria Membangun Islam Kebangsaan Awal Abad ke-19. Ini ditulis oleh Zainul Milal Bizawi. Nah, buku ini memang dilengkapi juga dengan sebuah silsilah yang nanti saya kasih lihat. Kemudian membahas tentang hal-hal yang walaupun tidak mengajukan bukti-bukti yang kuat, namun mengangkat beberapa hal terkait dengan pengaruh agama, pengaruh Islam, dan juga ada pengaruh Turki terhadap kesemangatan Pangeran Diponegoro ketika mengobarkan peperangan melawan Belanda, melawan VOC. Ya. Ini buku yang keempat, buku yang keempat. Nah, buku yang lainnya, satu buku lagi yang terkait dengan kumpulan surat-surat yang pernah ditulis baik oleh para sultan dan orang-orang penting yang ada di Asia Tenggara maupun balasan dari Turki itu diterbitkan dalam 2 jilid, diterbitkan di Leiden dengan penerbit namanya Brill, yang mungkin terkenal penerbit Brill ini, judulnya Ottoman Southeast Asian Relations, ya. Sources from the Ottoman Archives. Jadi hubungan Turki Utsmani dengan Asia Tenggara dari sumber-sumber arsip Turki yang memang rapi. Nanti saya akan berikan sedikit ulasannya. Disusun oleh Ismail Hakkı Kade dengan Peacock, ya. Peacock ini juga salah seorang peneliti yang juga mendalami tentang sejarah Asia Tenggara. Nah, di sini nanti akan saya kasih paparan bagaimana apa yang saya sudah temukan atau yang belum saya temukan, insya Allah. Jadi ada beberapa bukunya Peter Carey, bukunya almarhum Kolonel Saleh As'ad Jamhari, kemudian buku Zainul Milal Bizawi, dan buku yang diterbitkan oleh penerbit terkenal di Belanda, Brill, yang dikelola oleh Ismail atau disusun oleh Ismail Hakkı Kade. Ini salah seorang penulis sejarawan Turki Utsmani yang juga menaruh perhatian terhadap hubungan Turki Utsmani dengan Asia Tenggara. Nah, kesembilan seperti apa? Ini adalah apa yang ada di PPT yang akan saya tampilkan. Ya. Oke, nah sekarang saya mau tampilkan, mau share screen, tolong di enable. Ya, kalau tadi kan sudah bisa, tapi saya belum akan gitu. Nah, sekarang saya sudah siap untuk menyampaikan PPT-nya. Ini tolong saya dikasih akses ke di share screen. Sementara saya belum bisa. Ini masih ditulis host disabled participant screen sharing. Tolong dibuat di enable supaya saya bisa tampilkan. Saya tunggu dulu. Tolong masih belum. Sebentar Ustadz, lagi masuk sama Rizky Snaini. Ya. Bentar ya Ustadz, ini saya juga agak atek ini urusan share. Ini host. Ya, udah Ustadz. Baik. Maaf. Masih belum. Belum? Oke. Ya, sekarang bisa kayaknya. Berhasil. Ya, baik. Ya, jadi dengan beberapa buku tadi, mudah-mudahan PPT ini bisa lebih mudah dipahami mudah-mudahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit sejarah singkat saja bahwa peristiwa ini kan terjadi setelah Kesultanan Mataram atau Perang Diponegoro ini terjadi setelah Kesultanan Mataram pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Itu tahun 1755. Jadi akhir abad ke-18. Kita menjadi Surakarta di bawah Pakubuwono III dan Yogyakarta di bawah Hamengkubuwono I. Nah, pada masa itu di Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Utsman III. Ya, Utsman III yang memimpin dari 1754 sampai dengan 1757. Jadi pas di tengah lah, kurang lebih di tengah masa Utsman III. Masa Utsman III ini adalah masa bisa dikatakan masa antara dua kemunduran, ya, antara masa Lale Deuri, jadi masa bunga tulip ya. Masa tulip itu masa kemunduran. Kemudian nanti akan datang Tanzimat, reformasi, tetapi juga membawa beberapa dampak kemunduran. Jadi peristiwa pecahnya Kesultanan Mataram ini secara tidak langsung atau mungkin tidak ada hubungannya secara langsung, tetapi kebetulan juga bersamaan dengan masa turunnya atau merosotnya Turki Utsmani. Kemudian Perang Diponegoronya sendiri itu baru terjadi di abad ke-19 pertengahan ya, 1825 sampai dengan 1830. Waktu itu maaf ini Pakubuwono, kok saya salah tulis nih, bukan Pakubuwoni, Pakubuwono. Sebentar saya perbaiki dulu. Just in case nanti kalau ada yang perlu, kalau nggak perlu ya nggak apa-apa, perlu aja. Jadi waktu itu sudah Pakubuwono ke-6 dan di Yogyakarta dipimpin Hamengkubuwono ke-5, terus kemudian balik lagi ke Sultan Sultan senior, Sultan Hamengkubuwono II yang masih hidup waktu itu, dan kemudian kembali lagi ke Sultan Hamengkubuwono ke-5. Sederhananya begitu. Nanti rinciannya ada nanti di slide berikutnya. Nah, pada masa ini di Turki Utsmani sudah dipimpin oleh Sultan Mahmud II. Nah, Sultan Mahmud II ini memang terkenal sebagai sultan yang reformis. Ya. Tapi salah satu yang penting ya, di antara yang penting-penting yang ada terjadi di masa beliau ini adalah bahwa pasukan Janisari, mereka menyebutnya Yenicheri, pasukan yang baru, gitu ya, pasukan yang muncul. Kita tahu pasukan Yenicheri ini sudah dikerahkan atau pertama kali dihidupkan pada zaman Sultan Bayazid Yildirim. Ya. Tapi betul-betul jasanya itu diakui adalah ketika dia membantu Sultan Muhammad II Fatih, Mehmed II Fatih untuk membebaskan Konstantinopel menjadi Istanbul. Tetapi kita tahu bahwa Yenicheri ini pasukan khusus ya, pasukan khusus Yenicheri ini sudah dibubarkan tahun 1826 karena menimbulkan banyak keresahan. Jadi perlu diketahui bahwa pasukan yang berjasa membantu membebaskan Konstantinopel sebagaimana hadis Nabi la tuftahan al-Qustantinia fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais itu setelah berapa itu? 3 abad ya. 4 abad bahkan 1453 sampai 1826 itu sudah dianggap sudah tidak lagi dilihat manfaatnya, sudah tidak lagi dilihat ada manfaatnya sehingga dibubarkan. Bahkan dibubarkannya juga dengan cara yang keras gitu ya. Mereka dibantai, dibunuh. Ya, karena waktu itu mereka ada 2 sultan sebelum Utsman III ini sudah membuat ulah, yaitu turut bertanggung jawab menjatuhkan sultan, gitu ya. Jadi mereka menjadi alat politik bukan lagi sebagai pengawal Turki Utsmani, ya, daulah Turki Utsmani. Sehingga waktu itu tidak ada cara lain, dan juga memang sudah banyak korupsi melanda Yenicheri, dan juga ada pos-pos di Yenicheri itu yang tidak lagi diisi oleh orang yang kompeten, gitu ya, tidak lagi diisi oleh orang-orang yang kompeten, sehingga menimbulkan banyak masalah. Sehingga setelah berbagai cara, berbagai upaya, akhirnya dibubarkan secara paksa tahun 1826. Ya, ini 1 tahun setelah kalau dilihat paralelnya 1 tahun setelah Perang Diponegoro berkobar 1826. Nanti ini akan ada implikasinya, ada dampaknya bahwa Pangeran Diponegoro walaupun nanti menggunakan beberapa idiom-idiom, beberapa ungkapan, beberapa peristilahan sekaligus juga sistem pembagian militernya menggunakan ciri khas Yenicheri, tapi sebetulnya
institusi Yeniçeri sendiri, Janissary itu di apa namanya di Turki Utsmani sudah tidak ada. Bahkan dianggap sebagai pesakitan gitu. Jadi kalau ditemukan mereka ditawan, ditangkap, bahkan kalau yang melawan itu dibunuh. Jadi apa namanya perang Diponegoro ini mengcopy sistem militer yang pernah dipakai oleh Yeniçeri, sedangkan Yeniçerinya sendiri di Turki Utsmani sudah tidak ada. Itu yang perlu kita ketahui secara kronologis. Nah, kemudian ada satu periode setelah 1839 sampai dengan 1876 ya, berlaku sebuah periode namanya Tanzimat. Ini perombakan Turki secara besar-besaran, bukan hanya militer, politik, dan lain sebagainya, yang mengubah wajah Turki itu berubah menjadi wajah Eropa. Jadi kalau sebelumnya wajahnya itu campuran antara Timur Tengah dan Eropa, 1839 itu sudah full Eropa. Yang paling visible, yang paling terlihat itu adalah dari sistem militernya. Sistem militer dan penampilan militernya tidak lagi menggunakan apa namanya, tidak lagi menggunakan sorban, tapi sudah menggunakan ini apa topi yang kayak peci tapi warna merah itu. Nah, itu berlangsung kurang lebih 3 sultan berturut-turut, dari Sultan Abdul Majid ke-1, kemudian Abdul Aziz. Abdul Majid ini ayahnya Sultan Abdul Hamid, kemudian Abdul Aziz ini pamannya, kemudian Sultan Murad ke-5 ini kakaknya. Nah, gitu. Jadi berakhir 1876. 1876 ini adalah tahun di mana Sultan Abdul Hamid kedua bertahta naik sebagai sultan, 1876 sampai 1909. Jadi perang Diponegoro ini dalam konteks Turki Utsmani ya berlangsung di masa di mana Turki sendiri sedang melakukan perubahan besar-besaran di dalam sistem angkatan bersenjatanya untuk mengimbangi Eropa yang dinilai sudah meninggalkan atau sudah jauh melampaui kemampuan dan kehebatan Turki. Kalau Turki sebelumnya di abad ke-15, 16, dan sampai abad ke-17 masih dianggap sebagai suatu superpower di Eropa, maka setelah abad ke-17, 18, dan abad ke-19, ini sudah sangat kecil sekali. Atau dianggap sebagai suatu negara yang pesakitan, atau suatu negara, suatu daulah yang tidak bisa bersaing, minimum di militer, ya, di teknologi militer dengan Eropa. Jadi ini nanti juga akan mendasari kenapa nanti Pak Dr. almarhum Dr. Saleh As'ad Jam'ari itu menilai bahwa menghubungkan seolah-olah perang Diponegoro itu disupport oleh Turki Utsmani itu terlalu berlebihan. Gitu ya. Tapi nanti akan saya masuk juga nanti. Ini baru survei juga, ini masih agak apa namanya ya umum dulu lah, umum dulu. Nah, kemudian saya beralih ke itu pembahasan umum ya, pembahasan kronologi biasa. Nah, saya beralih kepada buku yang diedit oleh Ismail Haqqi Kade, doktor, yang diterbitkan oleh Brill, apa namanya, University Leiden, ya, University of Leiden, Brill. Itu saya melakukan, saya scan ya, saya baca, kemudian saya lakukan apa namanya survei singkat gitu, bahwa ada 3 periode. Periode pertama ketika korespondensi itu dimulai. Jadi surat menyurat baru ada datanya, baru muncul datanya di arsip Turki di Istanbul, di apa namanya, mereka menyebutnya sebagai arsip Perdana Menteri. Walaupun bukan hanya di situ. Tapi intinya pertama kali ada tulisan atau tulis-menulis atau korespondensi antara kesultanan yang ada, kesultanan Islam ya, yang ada di Asia Tenggara, itu baru dimulai tahun 1566. Ya, 1566 baru ada. Itu adalah surat dari Sultan Aceh Alauddin Al-Qohar kepada Sultan Sulaiman Kanuni. Sultan Sulaiman kita tahu kan, Sultan Sulaiman kadang-kadang disebut sebagai Sultan Sulaiman Magnificent atau Sultan yang agung. Nah, itu mulai tahun 1566. Nah, itu terakhir surat menyurat muncul itu 1571. Ini ketika adanya ambasador dari Aceh, yaitu kita mungkin bisa sebut sebagai apa namanya, duta besar Aceh, terakhir kali mengunjungi Istanbul. Itu tahun 1571. Saya tulis di situ, 1566 sampai 1571.
Nah, dari 1571 ya, sampai dengan 1824 kan berarti setahun sebelum perang Diponegoro. Itu kan hampir berapa abad itu? 3 abad kurang lebih. Dari 1571 sampai 1824 ya. Itu tidak ada korespondensi. Atau paling tidak berdasarkan penelitian intensif Ismail Haqqi dan beberapa bukunya yang berbahasa Turki maupun berbahasa yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris maupun yang asli bahasa Turki, yang beliau menerjemahkan seluruh surat-surat yang ada di arsip Turki Utsmani, itu tidak ditemukan satu pucuk surat pun. Nah, apa masalahnya buat kita? Ya. Apa masalahnya buat kita untuk tahu ini? Ya. Di malam malam Senin ini. Ya. Nah, 1566 sampai 1571 inilah banyak sekali klaim yang dibuat oleh, atau adalah beberapa, saya nggak sebut banyak karena saya juga nggak cukup waktu untuk mengecek semuanya. Tetapi yang penting-penting yang diklaim oleh penulis buku Jejaring Ulama Diponegoro ini, atau ditulis oleh Pak Zainul Milal Bizawi ini, Kiai Haji ini, kalau di NU dipanggil Kiai beliau. Ini menisbatkan beberapa surat terkait dengan Sultan Hamengkubuwono II ketika masih menjadi pangeran, itu pernah ke Turki antara tahun 1768-1771. Itu tidak ada surat, tidak ada keterangan sama sekali. Ya. Dan kemudian saya telusuri catatan kakinya merujuk kepada wawancara dengan Bapak Tommy. Nggak jelas ini Bapak Tommy-nya siapa. Mengutip sejarah Melayu Islam, ini juga saya tidak temukan data yang konkret di situ. Jadi ya ini mungkin sebatas klaim kalau menurut saya, walaupun di buku ini harusnya kan tidak bisa begini. Ya. Kalau memang betul dan bisa ditemukan data bahwa Sultan Hamengkubuwono II ketika masih pangeran pernah berkunjung ke Turki 1768-1771, ini yang dicarinya masih sehat. Paling tidak belum hancur lah. Nah, kalau ini bisa diangkat, bisa ditemukan, mungkin kita punya data yang lebih konkret, yang bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah. Jadi miss nih. Ya, kalau saya terus terang agak skeptis dengan buku-buku yang ditulis atau sumber yang diangkat oleh Pak Bizawi, karena saya cross checknya ke Ismail Haqqi dan itu tidak ada korespondensi, maupun kan beliau ini membaginya berdasarkan ini juga di samping kronologi juga membahasnya, membandingkannya dengan atau diklasifikasikannya. Ada salah satu klasifikasi di mana orang-orang atau utusan-utusan dari Asia Tenggara yang tinggal di Istanbul. Jadi kalau memang sehebat Hamengkubuwono II tinggal di Istanbul selama berapa tahun itu? 1768-1771. Ya. 3 tahun tidak mungkin tidak terdeteksi, dan tidak mungkin, apalagi beliau orang hebat atau orang yang punya hubungan lah dengan Turki Utsmani secara kerajaan Mataram maupun Yogyakarta dan Surakarta itu dikenal oleh Turki, tidak mungkin tidak tercatat. Nah, yang seperti ini kita punya masalah. Tapi satu lagi sebelum kita lanjutkan, bahwa antara 1824 sampai 1923 korespondensi naik lagi. Korespondensinya naik lagi, tapi tidak ada yang, paling tidak sepengetahuan saya baca beberapa kali ini buku ini, saya tidak temukan ada korespondensi dengan Pangeran Diponegoro atau para ulama yang terkait dengan pergerakan peperangan Diponegoro ini. Nah, itu kira-kira temuan saya, ya, temuan saya. Tentu saja saya tidak mungkin mengklaim bahwa temuan ini sudah baik, sudah terbaik, atau sudah sempurna. Pasti ada kekurangan. Tapi apa yang tersedia pada saya tidak menunjukkan adanya hubungan, apalagi pengiriman pasukan. Nah, itu nanti kalau pengiriman pasukan sudah dikritik oleh Dr. Soleh As'ad Jamhari. Itu slide pertama. Nah, sekarang kita lihat dulu beberapa cara untuk membahas ini. Pertama, Pangeran Diponegoro kalau di dalam literatur Belanda tentu saja dianggap sebagai pemberontakan. Ya. Jadi kita nggak perlu marah, karena memang orang Belanda melihatnya ya ini hanya satu perang kecil di antara koloni-koloni dia yang ada di Belanda maupun yang di seluruh dunia. Jadi memang ada perspektif historiografi yang harus kita perbaiki. Ya, bahwa kita harus lebih banyak lagi menulis. Jadi kalau bisa ada sejarawan-sejarawan Indonesia yang bisa mulai menulis dari perspektif Indonesia.
Ya, artinya seempatik apapun itu Peter Carey dalam menulis buku Takdir dan Kuasa Ramalan itu, tentu saja dia membawa cara berpikir dia sebagai seorang Indonesianis, gitu ya. Jadi menarik di sini bahwa kita perlu tahu perspektif historiografi Indonesia menuntut adanya pendekatan ilmu sejarah militer yang baru, karena memang subjeknya militer, yaitu Perang Diponegoro. Ya, Perang Diponegoro atau Perang Jawa, disebut sebagai Perang Jawa. Nah, yang menjadi pionir dalam menulis sejarah militer secara komprehensif atau bisa diakses oleh, paling tidak bisa diakses oleh orang-orang non-militer, orang sipil, adalah Profesor John Keegan. John Keegan ini dia adalah seorang dosen senior di Sandhurst. Sandhurst ini akademi militernya Inggris, ya, di Inggris, dan dia adalah salah seorang yang memang memiliki minat untuk mentransform sejarah militer, bukan hanya dinikmati oleh orang-orang militer, tapi juga bisa dibaca oleh orang-orang sipil kayak kita. Jadi bagus kalau mau lihat, mungkin di search lah atau dicari buku-buku John Keegan. Saya ada dua intelligence kalau nggak salah ada. Tapi nggak penting tulisan beliau. Tapi cukup kita ambil bahwa menurut Keegan, dia juga disepakati oleh Dr. almarhum Kolonel Saleh As'ad Jamahari, mengatakan bahwa sejarah militer harus diamati dengan cara pendekatan struktural analitik. Jadi bukan hanya menganalisis peristiwa, tapi juga melihat struktur dari peristiwa itu sendiri. Jadi bagaimana konteks dari peristiwanya. Nah, itu menarik. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang, ya, melihat Perang Diponegoro, tapi bukan dari aspek militernya saja. Misalnya dia menang berapa kali, kalah berapa kali. Walaupun itu penting juga untuk kita ketahui, tapi lebih kita fokus pada saat ini, malam ini, adalah untuk melihat apakah benar Pangeran Diponegoro itu, bukan apakah benar, apakah Pangeran Diponegoro itu mendapatkan bantuan dari Turki Utsmani ketika melawan VOC. Itu yang hampir pasti bisa disimpulkan sejauh ini dari data dan buku-buku yang saya miliki. Itu hampir kecil sekali kemungkinannya. Tapi pilihan kedua, apakah Pangeran Diponegoro terinspirasi? Ya, terinspirasi itu kan bisa dari bacaan, bisa dari orang yang pernah ke sana, bisa dari korespondensi, dan banyak selainnya. Apakah dia terinspirasi dengan sistem militer Turki ketika menghadapi VOC? Itu jelas. Jadi Peter Carey juga sepakat, walaupun tidak 100% sepakatnya. Kalau Saleh As'ad Jamahari sepakat sekali. Kemudian Ismail Haqqi Qade jelas menunjukkan bahwa itu ada, walaupun hubungannya sangat renggang sebenarnya, tidak terlalu dekat. Kemudian Zainul Milal Bizawi menyebutkan bahwa bukan hanya dibantu, ya, kalau beliau mengatakan bukan hanya dibantu, tetapi ulama-ulama yang mendukung perjuangan Diponegoro, ya, seperti misalnya yang paling, kalau kita lihat di ininya itu, di tabelnya ini, dia luar biasa dia kerja. Jadi saya tetap apresiasi kepada beliau, bahwa beliau bisa menghubungkan antara guru-guru seperti misalnya Kiai Taptoyani di Masjid Melangi, kemudian Kiai Nur Muhammad Ngadi Wongso, Kiai Gede Dadapan, Kiai Baidowi Bagelen, Kiai Nur Muhammad Alang-Aling Ombo, Kiai Guru Loning, dan seterusnya. Bisa dia kumpulkan bahwa ini sumbernya atau runutannya itu adalah kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Kiai Muhammad Besari, dan seterusnya. Sebentar saya kasih lihat dulu seperti apa yang saya baca ini. Ini, jadi dari buku beliau ini kalau mau dibaca, kalau mau dibeli bagus menurut saya, ya, walaupun ada beberapa argumen yang menurut saya lemah, tapi banyak manfaat kita baca dari buku beliau karena ada tabel silsilah, ya. Jadi Pangeran Diponegoro itu gurunya siapa saja, dia berguru kepada siapa, pernah ketemu dengan siapa, siapa yang mendukung perjuangannya, sampai kepada guru-gurunya. Nah, dari guru-gurunya ini kalau kita bisa melihat adalah sebagian besar di antara mereka pernah menjadi imam besar di masjid di Haramain, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan ada juga yang nyambung ke keulamaan, jaringan ke ulama di Yaman.
Jadi ini menunjukkan bahwa di zaman itu 1825 sampai 1830, baik itu Yaman, Mekah, Madinah, sampai ke Palestina, sampai ke Damaskus memang wilayah Turki Utsmani. Jadi dukungan itu ada, tapi bentuknya adalah dukungan sifatnya moral, sifatnya dukungan spiritual. Gitu. Jadi tidak ada salahnya baca buku ini, bahkan menurut saya bagus. Jadi kita tahu jaringan ulama yang berpengaruh terhadap pergerakan dan menunjukkan dan memberikan penguatan bahwa Perang Jawa 1825-1830 itu adalah peperangan sabilillah. Nanti kita lihat juga, nanti ada beberapa bukti yang lain ya, atau aspek lain yang mungkin menarik untuk kita bahas malam ini, walaupun waktu kita terbatas. Oke, sampai di situ kita clear sudah. Perang di Diponegoro, walaupun digolongkan pemberontakan oleh Belanda, tapi mereka sendiri memang harus gigit jari karena perang di Diponegoro ini ya membuat bangkrut VOC, ya, membuat bangkrut VOC, habis dana banyak, bahkan mereka harus membangun benteng sejak 1827 untuk mencoba mengepung Diponegoro supaya tidak banyak berbuat, tidak bisa banyak keluar dari wilayah tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi Pangeran Diponegoro terhadap perang yang tadinya perang lokal kemudian mendapatkan perhatian besar dari Belanda, dari VOC, sehingga kemudian mereka mengerahkan banyak pasukan, banyak biaya, banyak investasi di situ untuk membangun benteng. Ini menunjukkan bahwa tidak lagi kelas pemberontakan biasa. Itu kritik dari Kolonel Saleh As'ad Jam'ari. Menarik kalau saya lihat dari bukunya, Strategi Menjinakkan Diponegoro melalui Benteng Stelsel. Itu menarik untuk kita lihat bahwa ternyata VOC walaupun mengkategorikannya sebagai perang pemberontakan, ya, skala kecil, namun mereka mengerahkan dana yang besar. Ini menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro berhasil menghadapi lawannya yang jauh lebih kuat, punya resource yang lebih banyak, punya persenjataan yang lebih modern, punya taktik militer yang sudah teruji di Eropa, ternyata bisa dilawan. Nah, ini di sini kunci bahwa apa yang beliau terapkan di dalam militer, di dalam pengaturan pasukan itu efektif. Yang beliau copy dan beliau ambil terinspirasi dari Turki Utsmani. Aksi politik ini yang cukup penting berikutnya, agak menurut saya penting untuk kita telaah lebih dalam. Lalu ini gambar buku yang ditulis oleh Pak Saleh As'ad Jam'ari, ya. Monggo silahkan kalau mau dicari, judulnya Strategi Menjinakkan Diponegoro. Saya punya yang jilid terbitan tahun pertama nih, terbitan pertama, yang digambar itu terbitan kedua. Saya juga punya yang kedua itu, tapi saya cari-cari nggak ketemu. Tapi isinya sama kecuali ada beberapa tambahan-tambahan saja. Tadi kalaupun mau yang jilid satu cetakan pertama juga nggak masalah sebenarnya. Nah, di sini beliau memberikan suatu penekanan yang menurut saya amat sangat penting. Beliau mengatakan aksi politik Pangeran Diponegoro titik 2 adalah Pangeran Diponegoro memposisikan diri sebagai seorang Jawa yang ingin merebut kembali kedaulatannya, dan itu memiliki 3 indikator. Jadi di dalam perspektif sosiologi atau perspektif orang Jawa pada waktu itu, perspektif kejawaan gitu ya, bahwa seseorang punya legitimasi untuk merebut kedaulatan jika dia punya pembenaran yang kuat. Ada 3 pembenaran itu. Ada 3 legitimasi yang dikembangkan. Yang pertama adalah ideologi jihad. Itu disebutkan sendiri oleh beliau, walaupun beliau adalah seorang sejarawan di Dinas Sejarah Angkatan Darat TNI Angkatan Darat, bahwa Pangeran Diponegoro ini menyelimuti atau menjadikan peperangan melawan VOC ini sebagai suatu perang sabilillah untuk mewujudkan balat berdasarkan agama Islam. Ini menunjukkan bahwa memang doktrinnya itu, berperangnya itu tidak sekerdil apa yang sering kita baca di buku-buku sejarah yang ini, sejarah nasional ya, bahwa katanya Pangeran Diponegoro marah dengan VOC karena menggusur makam keluarganya, membuat jalan yang merusak tempat-tempat keramat dan sebagainya. Itu hal-hal yang absurd gitu ya. Ini Pangeran Diponegoro mengobarkan semangat pertempuran sabilillah ini berdasarkan ideologi yang kuat, yaitu agama Islam. Dan itu betul-betul menjadi salah satu yang membuat
kenapa peperangan ini menjadi panjang, lama, kuat, ya, jadi tidak terjadi kekeduran dalam perlawanan sampai kemudian berhasil membuat Belanda harus mengerahkan perhatian lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi dan kondisi lingkungannya mendukung kepemimpinan. Jadi orang melihat bahwa Pangeran Diponegoro terzalimi. Orang melihat bahwa Pangeran Diponegoro punya legitimasi kekuasaan, walaupun dia anak dari selir gitu ya, bukan anak dari permaisuri, tetapi dia punya klaim sebagai keturunan dari raja. Itu yang kedua, poin penting. Dan itu adalah satu hal yang sangat penting untuk masyarakat Jawa, bahwa tidak boleh seorang yang antah berantah, harus seorang yang punya kejelasan nasab. Yang ketiga, penguasaan medan tempur. Nah, kalau penguasaan medan tempur sudah dibuktikan. Perang Diponegoro selama 5 tahun menghadapi VOC adalah perang yang paling merepotkan Belanda, paling merepotkan VOC, dan paling banyak menguras biaya. Jadi itu menunjukkan bahwa beliau dalam kacamata orang Jawa memiliki legitimasi. Punya taji itu, punya keberanian dan punya aji-aji juga ya, punya kesaktian kalau dalam perspektif orang Jawa, bahwa dia bisa menghadapi Eropa ketika beberapa oknum di Yogyakarta maupun di Surakarta itu sudah terbaratkan atau sudah terkorupsi dengan kebiasaan-kebiasaan barat. Nah, beliau muncul sebagai sosok alternatif, sosok yang bisa kita sebut sebagai sosok pemimpin yang patut untuk dibela. Nah, ini 3 hal yang harus dimiliki dalam peperangan di Jawa pada waktu itu, dan kita lihat Pangeran Diponegoro memiliki semuanya. Nah, ini slide kedua. Saya break sebentar, mau minum, haus. Baik, saya lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beberapa bukti bahwa memang Pangeran Diponegoro terpengaruhi atau memang sengaja melakukan adaptasi, itu buktinya banyak. Walaupun surat menyurat tidak ada. Tidak ada tadi berdasarkan survei buku Ottoman Southeast Asian Relations, Sources from the Ottoman Archives, yang disusun oleh Ismail Haqqi Qadir dan A.C.S. Peacock. Ini seorang ibu kalau nggak salah. Saya punya salah satu bukunya, tapi terkait dengan seni iluminasi Al-Quran Melayu. Jadi orang Melayu, orang Indonesia, ya orang Melayu menulis Al-Quran dan kemudian memberikan ornamen-ornamen, hiasan-hiasan di sekitar halaman, di pinggir-pinggir halaman. Itu beliau ahlinya itu. Ada bukunya tapi tidak saya angkut. Ada di rak ini, di rak sosial. Oke. Nah, Pangeran Diponegoro secara kultural adalah suatu bentuk penolakan terhadap sistem budaya asing. Jadi perang ini dimensinya bukan hanya militer. Tadi kan kita sudah di depan menurut John Keegan bahwa mengamati secara militer secara dibutuhkan pandangan yang menyeluruh, pandangan yang integral, harus melihat dari berbagai sisi. Makanya misalnya kenapa perang misalnya transformasi Cina dari nasionalis menuju komunis, itu juga banyak aspek, bukan hanya militer. Chiang Kai-shek kalah, kemudian Mao Zedong yang menang, dan seterusnya. Terus bagaimana misalnya transformasi Rusia gitu ya, dari kekaisaran berubah menjadi suatu negara komunis tahun 1918, dan kemudian akhirnya berubah jadi negara seperti Rusia kembali setelah jadi Uni Soviet. Itu perlu pengamatan selain pengamatan militer. Nah, untuk perang Diponegoro selain militer, kita harus melihat bahwa Pangeran Diponegoro ini kenapa mendapatkan dukungan dari masyarakat, padahal keraton sebenarnya tidak ada yang mendukung. Ya, sebenarnya tidak ada yang mendukung peperangan itu. Jadi ini bukan perang antara keraton Yogyakarta maupun Surakarta, apalagi Surakarta, melawan VOC, tetapi murni. Jadi Pangeran Diponegoro itu ibaratnya seperti dibuang.
dianggap sebagai unsur yang di luar dari keraton. Tapi kenapa dia tetap dapat support padahal masyarakat itu kan sangat masyarakat masyarakat Jawa dari dulu sampai sekarang itu kan masih sangat mendengar apa kata sultan yang berkuasa. Baik itu Sultan Hamengkubuwono II maupun walaupun Hamengkubuwono II sempat juga dekat dengan Diponegoro. Tapi itu saya tidak mau masuk ke detail itu, nanti lama sekali itu ribet dan ruwet gitu ya antara Hamengkubuwono II dan Hamengkubuwono V, bolak-balik itu saya nggak tanggapi lah kalau sekarang, karena itu akan panjang sekali. Kita cukup mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro mendapatkan dukungan dari masyarakat dan khususnya mendapatkan dukungan dari para ulama, ya, itu meng-offset, membalance, kalau bisa disebut tidak didukungnya beliau oleh satupun kesultanan di antara dua yang pecah dari Mataram itu. Kenapa dia didukung? Kenapa dia kenapa dia didukung dan mendapatkan support dari para ulama dan masyarakat? Karena dia menolak sistem budaya asing. Jadi perangnya ini lebih dalam lagi, bukan sekedar perebutan wilayah, bukan sekedar perebutan zona ekonomi, karena ada faktor ekonomi juga, bukan sekedar perebutan patok atau batasan, tapi bicara tentang antar budaya Jawa yang Islam waktu itu. Jadi kan gini, aduh cerita apa enggak ya? Jadi gini, setelah 1830 setelah Pangeran Diponegoro kalah dan kemudian diusir, diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar, itu terjadi transformasi juga di Keraton Yogyakarta yang tadinya kental sekali nilai-nilai Islam kemudian merosot. Jadi ini juga ada pertentangan antara keraton yang katakanlah yang pro ya ada juga sih, sebenarnya tidak semuanya, ada juga unsur dari Keraton Yogyakarta itu sebenarnya yang pro kepada Diponegoro, ya, tapi lebih dominan yang pro kepada VOC. Ya masing-masing tentu punya argumentasinya, saya nggak mau masuk ke situ, itu udah bab lain gitu. Tapi intinya pada waktu itu Pangeran Diponegoro membawa bendera penolakan terhadap budaya asing. Dan masyarakat sedikit demi sedikit sudah tahu bagaimana misalnya Patih Danurejo yang sangat buruk ya, sangat buruk perangainya ya, bahkan mengundang residen-residen Belanda untuk masuk ke keraton gitu ya, terjadi pergundikan dengan perempuan-perempuan keraton. Ini yang membuat naik pitam Diponegoro dan orang-orang yang mendukung beliau gitu ya. Jadi ada pertentangan sistem budaya yang sudah Eropa, yang membawa penyakit-penyakit Eropa ya tentu dengan permisivisme, kemudian kehidupan yang serba boleh, kemudian yang ya bisa disebutkan katakanlah sekular dan lain sebagainya, bertemu dengan adat keraton yang Islam. Ternyata adat keraton yang Islami lah yang kalah. Ya, kalah dalam tanda kutip. Seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan pertempuran ini lama. Karena apa? Karena bukan hanya pertempuran antara dua kelompok militer, tetapi pertarungan antara pihak yang ingin agar budaya keraton itu Islami dengan yang ingin agar budaya itu lebih Eropa. Ya, walaupun mungkin saya akan diserang oleh orang-orang keraton, tapi ya itu apa adanya. Prof. Jamhari mengatakan itu, Peter Carey dalam banyak tempatnya menyindir itu. Kalau Zainul Milal Bizawi tidak banyak bicara tentang itu, tapi Peter Carey cukup keras untuk itu. Jadi ya kalau Peter Carey nggak dimarahin, harusnya Agung nggak dimarahin juga. Tapi ya nggak apa-apa, dimarahin juga nggak apa-apa. Jamhari ini Prof. Jamhari, Dr. Jamhari, Saleh Asad Jamhari, kolonel di TNI Angkatan Darat. Beliau menyatakan dan penelitian beliau ada empat bagian yang kemudian mengangkat tentang bukti nyata, bukti secara otentik ya menunjukkan adanya pengaruh Turki Utsmani. Bahkan beliau menyebutnya berkiblat. Jadi bukan hanya pengaruh, kalau pengaruh kan mungkin dari sekian persen. Ini kiblat. Jadi Pangeran Diponegoro itu betul-betul menjadikan sistem militer Turki Utsmani sebagai panutan. Kalau kiblat itu kan berarti sudah sebagai satu acuan. Dan hal ini semakin menajamkan antipati terhadap budaya Barat. Jadi karena Turki Utsmani jelas ya merupakan daulah ya sebagai suatu entitas pemersatu dunia Islam pada waktu itu,
walaupun memang sudah melemah. Namun ini pilihan Pangeran Diponegoro berdasarkan pengarahan dari para ulama. Nah, itu maka tetap penting membaca buku Zainul Milal Bizawi, karena itu kekuatan buku itu ada pada interaksi Pangeran Diponegoro dengan santri, dengan para ulama, para kiai, ya, termasuk juga nanti mereka-mereka yang turut merasakan dampaknya ketika Pangeran Diponegoro tertangkap. Ya. Jadi nanti para ulama yang kokoh ya ingin berseberangan atau tidak ingin Belanda ini menguasai tanah Jawa itu tersingkirkan dari keraton, ya, dari keraton Yogyakarta khususnya. Ya, dan kemudian kita lihat penggantinya waktu itu. Jadi beliau menemukan data-data yang tidak terbantahkan tentang itu. Saya cek dulu, kita waktunya sampai jam, ini harusnya sudah jam 21 ya. Biasanya tanya jawab itu kan jam 21 ya. Boleh nggak saya minta waktu kira-kira 10 menit untuk tuntaskan materi ini agak cepat, baru tanya jawab. Boleh nggak minta 10 menit tambahan? Silakan Ustaz. Boleh Ustaz, silakan. Boleh ya, baik. Khawatir kemalaman aja. Baik, saya lanjutkan. Jadi kenyataan itu memaksa. Ya, jadi kalau yang tadi mereka menganggap, ini pemberontakan kecil lah, paling utus 1-2 pangeran beres lah. Orang tidak tahu, VOC tidak tahu bahwa Pangeran Diponegoro bukan sembarang pangeran. Jadi tadinya mereka menganggap ya paling 2 bulan lah istilahnya gitu, sebulan bahkan ada yang beranggapan gebrakannya. Tidak berpikir bahwa Pangeran Diponegoro dengan jaringan ulama dan santri dan pesantren-pesantren yang ada di pedalaman Jawa itu akan melancarkan satu peperangan 5 tahun. Itu nggak kepikir sama mereka. Ya, tidak memikir. Nah, ketika kemudian saya tidak bahas ini ya perjalanan perang Diponegoro ya, karena itu sistem itu pembahasan tersendiri. Saya ambil saja ini ya. Kalau mau bahas itu kita pakai buku ini Takdir. Ya, takdirnya Peter Carey itu ada urutan-urutan kenapa Pangeran Diponegoro menang di awal, mengalami stagnasi di tengah, kemudian pindah frontnya ke daerah Cepu, kemudian pindah lagi ke ke daerah Banyumas, dan kemudian baru ketangkep di Magelang, ditipu di Magelang, baru dibawa ke saya tidak akan menjelaskan detail itu karena waktunya tidak cukup, tapi saya ambil poin utamanya saja. Nah, ini Jenderal Hendrik Marcus de Kock, ya, banyak orang tahunya kan de Kock-nya aja, de Kock. Ini mencari strategi baru, gimana caranya? Karena ternyata Pangeran Diponegoro ini berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Sesuatu hal yang tidak pernah difikirkan oleh mereka bahwa Pangeran Jawa berperang ala Eropa. Gitu. Jadi istilahnya Dr. Saleh Asad Jamari Kolonel itu berperang ala Eropa. Mereka menyaksikan seorang pangeran Jawa dengan tutur Jawa, dengan etika Jawa, tetapi ketika memimpin perang di lapangan menerapkan sistem peperangan modern. Paling tidak untuk masa itu. Inilah salah satu kelebihan kenapa beliau mengambil dari Turki Utsmani itu. Kenapa beliau menyerap itu. Ternyata cukup jauh ke depan pandangan Pangeran Diponegoro bahwa lawan ini, Belanda ini nggak bisa dikalahkan hanya dengan perang konvensional yang seperti yang diketahui oleh seperti yang dipraktekkan oleh raja-raja Jawa. Jadi mereka kemudian waktu itu melakukan peperangan yang efektif. Ya. Sehingga memaksa Jenderal de Kock untuk mencari strategi baru. Nah, strategi itulah yang kita kenal sebagai strategi benteng Stalsel. Stalsel ini sebenarnya benteng kecil sebenarnya, benteng-benteng kecil, ukuran-ukuran kecil pertama itu, tapi diletakkan di tempat-tempat strategis, di pertemuan jalan, di penyeberangan sungai, di kota-kota penting, desa-desa penting. Intinya dibangun supaya pertama membatasi ruang gerak Pangeran Diponegoro yang begitu lincah. Karena apa? Setiap desa, hampir seluruh desa, bisa dikatakan semua desa itu mendukungnya, seluruh daerah. Jadi kemanapun dia pergi, masyarakat siap membantu, membela, menyembunyikan, memberikan makan, mensupport dan sebagainya.
Nah, ini Belanda tahu, tidak mungkin menghadapi dan tidak mungkin sukses menghadapi perjuangan seperti ini kecuali dibatasi ruang geraknya. Maka benteng Stelsel ini ibaratnya seperti kita sedang menangkap harimau di hutan. Jadi kita kepung lagi, kita batasi ruang geraknya sampai tinggal 1-2 bukit, sampai kemudian 1-2 semak untuk kemudian ditangkap. Jadi seperti itu kira-kira sederhananya. Karena kita tidak mungkin panjang dan lebar, bukan kajian full militer, sejarah militer bukan. Nah, oleh sebab itulah kita melihat bahwa usaha benteng Stelsel ini ingin menghilangkan atau ingin segera menumpas pemberontakan itu memang meminjam legitimasi dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta. Sederhananya Keraton Yogyakarta saja. Dan sekaligus untuk menghilangkan kesan bahwa ini perang yang berkepanjangan atau berkelanjutan. Ini disebut dengan permanent warfare oleh Paul Keegan. John Keegan. Dan mengancam ekspansi kolonial. Jadi ada aspek internasional sekaligus juga ada aspek ekonominya. Jadi ketika Sultan Pangeran Diponegoro mengibarkan pemberontakan itu dalam kacamata Belanda, dan ini merupakan perang sabilillah dan menggunakan sistem perang Turki Utsmani, sekaligus juga menghambat upaya-upaya VOC untuk menguasai ladang-ladang, kebun-kebun, daerah-daerah subur di wilayah Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Oleh sebab itu ada juga menurut Prof. Saleh As'ad Jam'ari ada aspek ekonominya. Makanya VOC mengalami kerugian yang banyak. Nah, sebagai kesimpulan terakhir, oleh karena itu aktivitas Diponegoro mendirikan Balad Islam. Jadi ingat ketika dia mengadopsi dari Turki, yang diadopsi bukan hanya Yeniçerinya saja, sistem perang elitnya pasukan Turki Utsmani yang membuat kekuatan di Eropa kelabakan di abad ke-15 dan 16 sampai ke awal abad ke-17. Tapi beliau juga menerapkan bahwa daerah-daerah yang dikuasai oleh Pangeran Diponegoro atau yang memihak Diponegoro ditegakkan di situ Islam. Maka kemudian inilah yang disebut dengan Balad Islam. Ya. Ada beberapa buku-buku kecil ya seperti naskah Aku Diponegoro, 3 naskah tuturan dramatik ini, sumbernya dari Kuasa Ramalan dan diambil juga dari Babat Diponegoro. Itu menggambarkan bahwa Pangeran Diponegoro berkali-kali menyebutkan dan dalam dialognya dengan para ulama, dengan Sentot Alibasa, itu mengatakan bahwa saya ingin mendirikan negeri yang Allah berkahi. Saya ingin mendirikan satu kesultanan yang diridhoi Allah. Saya ingin agar Islam itu tegak di bumi Jawa. Jadi sampai mengatakan seperti itu. Jadi perangnya itu tidak hanya sebatas perang untuk mengalahkan lawan di medan tempur, tapi untuk mendirikan suatu balad, dia menunjukkan istilahnya negeri Islam sebagai bentuk perlawanan atas kolonialisme Belanda sekaligus juga kapitalisme. Walaupun tidak disebutkan bagaimana ekonomi Islam dan sebagainya, tidak disebutkan, tapi sudah ada penentangan terhadap kolonialisme dan kapitalisme yang dibawa oleh VOC. Dan inilah yang kemudian dibahasakan dengan baik oleh beliau dan para ulama bahwa Pangeran Diponegoro ini berperang untuk negeri, berperang untuk kedaulatan rakyat, misalnya kalau sekarang itu, berperang untuk kemaslahatan masyarakat umum. Oleh sebab itulah perang ini berjalan lama, tidak seperti awal dianggap pemberontakan, sampai kemudian Belanda menggunakan, tidak bisa mengalahkan, tetap saja walaupun sudah dengan benteng Stelsel, tetap tidak bisa mengalahkan Pangeran Diponegoro. Akhirnya mereka mengandalkan satu cara yang sudah sering berhasil, yaitu dengan cara tipu daya. Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding, tapi diringkus di sana. Nah, itu sekilas dari apa yang bisa saya share dari beberapa buku yang saya baca. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran yang berimbang bahwa memang betul Sultan atau Pangeran Diponegoro mengadopsi cara berperang Turki dan cara pandang Islamnya Turki Utsmani, tapi di sisi yang lain beliau tidak mendapatkan bantuan secara langsung. Kalaupun ada istilah pasukan Bulkio dan seterusnya, ya Turkio gitu, bukan berarti ada orang Turki di dalamnya, tapi ini adalah adaptasi dari sistem berperang yang dianggap oleh Pangeran Diponegoro efektif untuk menghadapi Belanda dengan keunggulan-keunggulan yang ada di Eropa. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbih. Takunana minal mumtarin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang ingin. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya karena berkenaan dengan strategi perang yang diadopsi dari sistem militer Turki, dari pihak pasukan atau militer Diponegoro, siapa yang mempunyai gagasan, ataukah mereka di antara mereka ada yang pernah belajar di Turki untuk mengadopsi sistem perang militer ala Turki itu, Ustaz? Ya, tadi saya sudah awal sebutkan bahwa kalau memang ada yang dikirim, maka tidak tercatat. Kalau misalnya dua buku yang saya angkat tadi, yang Ottoman Southeast Asian Relation ini bisa dianggap sebagai rujukan final lah katakan untuk sementara. Karena belum ada buku yang lebih ekstensif lagi membahas surat menyurat dan dokumentasi. Maka kalau memang ada yang dikirim, tidak terdokumentasi. Satu, bisa jadi karena nggak ada, maka tidak ditulis. Atau dua, ada tapi tidak ditulis karena apa? Mungkin masalah intelijen, mungkin untuk masalah tidak perlu diketahuinya. Ya. Karena memang arsip Turki untuk urusan Asia Tenggara ini sebenarnya yang baru dikeluarkan dari katakanlah dari arsip utamanya, dari arsip Basbakan itu, arsipnya Perdana Menteri itu memang baru sekian persen. Tapi dari sekian persen yang sudah diterjemahkan dan sudah dianalisis oleh ahlinya, tidak menemukan. Tadi saya katakan tadi ada kekosongan waktu di mana dokumen itu tidak ditemukan. Sehingga karena tidak ditemukan, maka asumsinya saya ada dua. Satu, memang tidak ada, artinya ini betul-betul inisiatif dari katakanlah korespondensi sebelumnya, atau mungkin ini adalah perkiraan-perkiraan yang dipakai, atau mungkin ada orang yang datang ke sana dan bercerita dan bertemu katakanlah di mana gitu ya, bertemunya mungkin di Jeddah, bertemunya di tengah-tengah mungkin di Aceh. Saya yakin dari Aceh, kalau di Aceh memang ada orang Turki gitu ya. Tapi itu abad ke-16, 15, 16, maksimum abad ke-17, tapi sangat kecil sebenarnya kemungkinannya. Mungkin saja belajarnya tidak langsung ke Istanbul, tidak langsung bahkan misalnya ke Mesir yang juga di bawah Turki. Bisa jadi belajarnya di Aceh, gitu ya. Jadi ada tiga jawaban saya. Satu, nggak terjadi. Apa dasarnya ngomong nggak terjadi? Nggak ada surat-suratnya di buku, di 2 volume ini hampir 800 halaman. Baik, Ustaz. Jadi masih ada kemungkinan ada konsultan perang ya dari pihak Turki, tapi tanpa diketahui oleh dalam tinta sejarah, belum tidak diketahui secara datanya secara rinci, Ustaz ya. Ya, jadi ada kemungkinan itu, ada kemungkinan. Kita kan masih harus nunggu lagi karena arsip Basbakan RCV ini belum semuanya dikeluarkan, itu kan masih kertas-kertas asli yang perlu diterjemahkan lagi. Mungkin saja suatu saat ketemu. Tapi sementara yang sudah ada, yang tersedia untuk kita, untuk orang antusias sejarah, belum ada, gitu. Belum ditemukan suratnya. Tapi tadi bisa jadi memang bisa belajarnya misalnya ke Aceh. Ya, misalnya belajar ke Aceh. Karena kan Aceh masih pernah didatangi ratusan pelaut dan pembuat meriam dan juga tentara yang dikirimkan di zaman Sultan Sulaiman Kanuni dan Sultan Salim II sampai Sultan Bayezid, anaknya dari Sultan Salim II, gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Ya, buku-bukunya tadi sudah dicatat ya, bisa ditelusuri sendiri nanti, atau kalau dibaca lagi bisa mungkin. Ada lagi? Ada pertanyaan, Ustaz. Ada 2 sih dari saya juga sama dengan. Boleh. Yang pertama, seperti kita tahu sejak SD kita belajar bahwa panglimanya Diponegoro itu kan bergelar Sentot Ali Pasha, ya, Sentot Ali Basya, ya. Nah, kemudian juga kalau nggak salah, kebetulan karena saya tinggal di Banyumas, ya. Jadi Diponegoro itu kan mengadopsi nama Ngabdul Hamid, ya, sesuai dengan salah satu sultan dari Turki Utsmani yang pertama kali melakukan perjuangan, ya,
dari Islam ya. Apakah itu juga mengkonfirmasi ya betapa besar pengaruhnya dari Turki Utsmani, dan kemudian jika memang seperti tadi pertanyaan dari Dr. Faisal ya, mengenai konsultasi langsung ya, karena tidak mudah mengadopsi sebuah sistem perang ya hanya dengan melihat terus langsung dieksekusi gitu ya. Mungkin ya kira-kira ya ini ada pengaruh dari orang-orang Jawa yang sejak dulu memang banyak yang belajar ke Mekah, ke Haramain gitu ya, berguru dengan guru-guru saya dan kemudian berkontak erat ya, secara diskusional ya, dengan tokoh-tokoh Utsmani di sana, kira-kira gitu Ustaz. Ya, ada satu masalah dengan teori itu. Kalau misalnya memang ada orang Jawa yang sudah lama mukim kalau di Turki kecil kemungkinannya sampai tinggal di Istanbul. Tapi kalau lama di Mekah, Madinah, memang wilayah Turki juga, ada satu masalah kalau kita mengangkat itu. Bukan masalah secara ideologis, tetapi Turki Utsmani tidak menerapkan atau tidak menempatkan pasukan-pasukan terbaik di Mekah Madinah sebenarnya. Karena Mekah Madinah itu bukan dianggap front besar. Katakanlah Yenicheri kalaupun ada di situ, kalau berdasarkan datanya tidak ada. Jadi pasukan yang diletakkan sana adalah pasukan yang direkrut secara lokal. Jadi kalau betul-betul ingin belajar tentang Yenicheri, maka dia harus lama di Istanbul. Kalau dia lama di Istanbul, ada di datanya di sini. Kalau tidak ada di sini, berarti nggak ada yang lama di sana. Nah, dari mana bisa mereka mengadopsi sampai kemudian punya nama batalion Bulkio, Turkio, kemudian juga sampai mengadopsi nama Pasha gitu ya, sampai kemudian bahkan Pangeran Diponegoronya sendiri mengambil gelar Ngabdul Hamid itu ya. Ya ini tentu saja menunjukkan bahwa ada yang ngasih tahu nama-nama itu dan kemudian diadopsi. Tapi tahu nama juga tidak berarti mengatakan bahwa dia paham secara militer. Ya. Dan peperangan itu walaupun digelar dengan baik dan bisa membuat Belanda kewalahan selama kurang lebih 5 tahun, itu semata-mata karena memang pertama pertolongan dari Allah, yang kedua memang Pangeran Diponegoro menerapkannya sesuai dengan keadaan geografis, tempat bertempur, kemudian kemampuan bertempur pasukannya sendiri. Jadi adopsi nama itu bukan sesuatu yang aneh. Itu yang pertama. Kalau misalnya kita beranggapan bahwa ini ada sekolahnya atau mungkin orang disekolahkan di sana, ini berarti akan menimbulkan dokumen-dokumen ya, karena tidak mudah untuk sekolah di Istanbul tanpa memenuhi persyaratan secara dokumentasi. Ini yang membuat saya sementara ini reservasi dulu, saya menahan diri untuk tidak mendukung secara sepenuhnya bahwa ini hubungannya cukup baik atau hubungannya dekat. Kalau baik jelas ya bahwa hubungannya dekat, karena belum adanya data-data yang kuat. Walaupun setelah 1826 itu banyak surat-surat, tapi tidak berkaitan langsung dengan Diponegoro, karena beliau kan dibatasi. Ketika beliau ditangkap, itu beliau tidak diberi akses untuk ketemu orang lain, bahkan beliau dipindahkan ke Manado, dijauhkan dari tempat tanah kelahirannya, kemudian atas desakan agar dia tidak terlalu jauh dari negerinya, agar dia bisa dimakamkan atau bisa berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka dipindahkan ke Makassar. Itu juga proses upaya Belanda untuk menjauhkan beliau dari bisa menyemangati kembali perang Sabilillah yang kedua. Begitu jawaban saya. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Ya, ini ada saya lihat di chat ya, masalah Panji di zaman Sultan Agung ya. Itu Turki, ada gambar pedang Zulfikar. Emang itu dia dibuat ada yang bahkan menjadikannya disertasi kan ya tentang ini. Tetapi ini kalau kita lihat masa tadi kembali kepada lag waktu antara masa ketika korespondensi itu banyak ya, di masa-masa ini, dan kemudian ketika korespondensi itu
hilang. Nah, hilangnya ini atau berkurang drastisnya ini bisa jadi karena memang masih ada bagian dari asib belum diterjemahkan, atau tadi ini adalah suatu masa di mana dia hilang, putus hubungan. Karena Turki sendiri saya katakan mengalami jatuh bangun. Nah, ketika menjelang perang Diponegoro ini memang Turki sedang jatuh. Gitu. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu, ya simbol-simbol, kalau simbol-simbol bukan hanya di Jawa, tapi di berbagai tempat yang berafiliasi dengan Turki Utsmani. Itu banyak. Ya, Sultan Jambi bahkan sudah meminta agar Kesultanan Jambi dijadikan tanah jajahan Turki, selain tanah fasal gitu ya, bagi Turki. Itu banyak kesultanan yang minta seperti itu, bukan hanya di Indonesia, di Patani juga ada, di Mindanao, di Filipina juga ada. Banyak yang siap untuk menjadi bagian dari Turki Utsmani. Tapi Turki Utsmani tidak serta-merta kemudian menerimanya. Karena apa? Begitu mengiyakan satu tempat itu merupakan wilayah dari Turki Utsmani, maka ketika ada serangan dari luar, maka Turki Utsmani wajib mengumumkan peperangan juga. Dan untuk itu, kalau mau betul-betul dapat aslinya, dapat realitanya, Turki Utsmani di abad ke-18 itu sudah tidak bisa berperang lebih luas lagi. Apalagi abad ke-19. Sudah tidak bisa membuka front yang lebar. Turki sendiri mendapatkan gencatan yang luar biasa. Dari abad ke-18 sudah sering kalah. Gitu. Jadi untuk mempertahankan wilayah basisnya saja itu sudah agak kerepotan sebenarnya di abad ke-18 apalagi abad ke-19. Jadi akan sangat sulit sekali bagi Turki untuk bertanggung jawab ke wilayah-wilayah yang jauh, apalagi sejauh di Pulau Jawa untuk kemampuan yang mereka sangat terbatas. Itu. Jadi memang simbol-simbol seperti itu memang ada dan itu merupakan suatu realita, ya, saya pahami itu sebagai suatu realita, tapi tidak serta-merta kemudian menjadikannya berpengaruh terhadap perkembangan setelah itu. Wallahu a'lam. Boleh berikutnya ada nambah pertanyaan lagi. Ustaz? Iya. Kalau kita lihat, ya dengan perang yang cukup panjang selama 5 tahun, sementara perang tersebut menguras energi dan materi di sisi VOC. Bagaimana Pangeran Diponegoro beserta pasukannya bisa bertahan hanya mengandalkan dukungan dari rakyat dan juga dukungan ideologis? Apakah ada sumber dana pendukungan materi yang dari pihak tertentu sehingga pasukan Diponegoro bisa eksis dalam mempertahankan perang Diponegoro sampai 5 tahun yang cukup panjang ini, Ustaz? Ya, itu dibahas juga oleh Dr. Saleh Asad Jamahri, Kolonel TNI Angkatan Darat. Beliau mengatakan sebenarnya setelah Stelsel itu sebenarnya praktis Belanda itu sudah menang secara inisiatif. Artinya apa? Memang perang masih akan panjang, tapi kemungkinan Pangeran Diponegoro untuk keluar memenangkan peperangan itu sudah hampir tidak ada sebenarnya. Tapi yang mengagetkan banyak analis termasuk beliau sendiri adalah setelah Stelsel Benteng itu efektif, itu masih bertahan 3 tahun, itu yang dahsyat sebenarnya. Tapi tidak ada yang berpikiran bahwa kecuali Pangeran Diponegoro punya meriam-meriam lapangan yang kuat untuk menghancurkan benteng Stelsel ini, di mana beliau tidak punya. Itu adalah suatu keajaiban tersendiri. Makanya kemudian beliau berkesimpulan bahwa sebenarnya kalau kesimpulan Saleh Asad Jamahri mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro bukan dijebak di Magelang itu, memang menyerahkan diri. Kenapa menyerahkan diri? Karena beliau sendiri akhirnya sampai kepada realita. Kan mulai banyak satu persatu pengikut beliau yang akhirnya mundur. Mundur bukan jadi pengecut, tetapi karena melihat realita bahwa pasukan itu sudah sulit untuk terus bertahap. Masyarakat itu sudah habis-habisan dan resources-nya nyaris nol. Ya. Jadi kalau melanjutkan peperangan, waktu itu pendapatnya adalah bahwa kalau diteruskan peperangan mungkin masih bisa 1 tahun 2 tahun lagi. Tetapi yang jelas kemiskinan masyarakat karena mereka bantu Pangeran Diponegoro itu habis-habisan. Sampai mereka sendiri kelaparan. Ya, disebutkan beberapa kota yang kelaparan untuk mendukung Pangeran Diponegoro. Ini yang menyebabkan beliau, apalagi beliau waktu itu orang yang sangat peka hatinya. Beliau tidak tega masyarakat itu berkorban sampai mati kelaparan,
hanya untuk supaya pasukannya tidak lapar dan bisa berperang. Jadi kalau menurut Prof. Saleh Asad Jamahri, terlalu pintar Pangeran Diponegoro untuk ditipu di Magelang. Ya. Terlalu pintar istilahnya. Nggak mungkin tertipu, nggak mungkin beliau nggak tahu siasat-siasat Belanda ini. Satu-satunya kemungkinan yang kemudian menjadi salah satu hasil kesimpulan disertasi beliau itu adalah Pangeran Diponegoro memang membiarkan dirinya ditahan supaya peperangan ini berhenti, supaya masyarakat tidak mati kelaparan. Itu Pangeran Jawa yang sebenarnya kalau menurut beliau, gitu ya. Gitu. Jadi karena memang resources untuk meneruskannya nggak ada. Secara strategik, kalau tadi kan secara spiritual, secara lokal gitu ya, katakan. Tapi secara global memang tidak ada bantuan yang datang. Memang ada sih beberapa spekulasi di ada Babat Diponegoro versi tertentu, saya juga tidak hafal. Disebutkan oleh Peter Carey bahwa katanya ada bantuan dari Turki turun di Laut Selatan, daerah Cilacap dan sekitarnya. Tapi itu tidak pernah bisa dibuktikan. Jadi ada yang mengatakan kenapa? Jadi penjelasan mistiknya, ya kalau misalnya mistik itu yang kadang-kadang ada juga penulis yang agak mistik. Peter Carey termasuk yang mistis. Ada bagian yang mistis yang dia jelaskan, yaitu bahwa Pangeran Diponegoro ini dapat bantuan dari laut, dari Nyi Roro Kidul. Itu sisi mistiknya Peter Carey. Tapi kalau misalnya penulis-penulis yang barat mengatakan bahwa ada sedikit kemungkinan bahwa dapat bantuan emas dari luar negeri. Tapi pertanyaannya, emas nggak bisa dimakan. Kita berbicara bukan Eropa, di mana orang mau dibayar dengan emas. Di Jawa itu beras atau padi, ya, 1 kuintal itu lebih berharga daripada emas 1 kuintal. Untuk apa? Siapa yang mau dibayar dengan emas? Keraton. Keraton itu sangat tidak pro kepada Pangeran Diponegoro. Bayar ke Belanda, nggak mungkin mereka melepaskan dirinya. Nggak mungkin Belanda bisa disuap. Karena mereka juga mempertahankan harga diri, kan. Jadi kalaupun itu sangat kecil. Dan kalau Dr. Saleh Asad Jamahri sama sekali mencoretnya. Pertama, emas itu dari mana? Kedua, gimana membawanya kalau memang ada kapal yang mendarat di Cilacap atau di pantai selatan itu? Terus katakanlah kalau spekulasinya emas itu emas Turki Utsmani. Kalau Turki Utsmani punya emas 1 kapal, mending diberikan senjata baru dikirim. Atau diberikan sesuatu yang bisa dipakai untuk berperang. Kalau dikirim emas batangan atau emas logam, nggak ada gunanya di Jawa Tengah atau Jawa Tengah sekarang, ya, di abad itu. Nggak ada gunanya. Nggak bisa dipakai. Wallahu a'lam. Jadi sementara pengaruh dari Turki ini kira-kira sebatas dari admirasi dari beliau Pangeran Diponegoro, ya Ustaz, ya, terhadap dan masukan dari dari para ulama. Dan masukan dari para ulama penasehat. Ya. Jaringan ulamanya ada, gitu, jaringan ulama ke Turki Utsmaninya ada, itu confirm. Iya, iya. Tapi untuk direct interaction-nya memang sampai sekarang belum terbukti secara dokumentatif, ya Ustaz. Ya, dokumen nggak ada, dan juga logika militer kan, kalau logika militer saya lebih yakin kepada, untuk aspek militer saya lebih yakin kepada Saleh Asad Jamahri daripada Peter Carey, karena Peter Carey bukan sejarawan militer. Gitu. Untuk teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Sebagai penutup mungkin pertanyaan. Boleh. Jadi kira-kira penting apa yang bisa kita petik dari pelajaran Perang Diponegoro, dengan kemudian minimnya data pendukung yang menunjukkan bahwa ada kontribusi dari Turki Utsmani, dan sungguh luar biasanya pasukan Diponegoro ini, walaupun pada akhirnya Pangeran Diponegoro kita anggap mungkin tak tertipu kemudian ataupun kalah, apa pelajaran yang bisa kita petik sebagai umat Islam saat ini dalam implikasinya dalam perjuangan umat Islam di Indonesia dan secara umumnya gitu, Ustaz? Ya, yang paling langsung, ya itu pertanyaan bagus sekali.
yang paling langsung saya bisa ambil ya itu terkait dengan penjabaran saya yang terakhir tadi, bahwa Pangeran Diponegoro tidak punya cukup jejaring di luar Jawa, masalahnya itu. Kalau untuk bicara, kan skop beliau itu kan dari Banyumas, Jawa Tengah, paling timur itu Cepu ya, Cepu sampai Kedu, Tuban lah, katakanlah Tuban lah paling ujung. Ya, jadi skop beliau itu kan dari Tuban sampai paling barat itu Gombong, katakanlah. Jadi Gombong paling barat ya, paling timur Tuban. Jadi skopnya begitu. Beliau tidak, artinya dengan skop seperti itu jadi mikro gitu untuk VOC, karena VOC bisa menarik resources dari Batavia, ya, bisa menarik pasukan, bahkan ada beberapa pasukan yang ditarik dari Aceh untuk mengatasi ini. Ada yang ditarik dari Makassar, ada ditarik dari berbagai tempat. Jadi ketika VOC punya resources yang dalam tanda kutip unlimited, walaupun high cost, Pangeran Diponegoro dapat dukungan support moral sampai dukungan logistik di wilayah tadi antara antara Gombong sampai Tuban, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan VOC dalam waktu 5 tahun. Ya. Nah, pelajarannya adalah ketika kaum muslimin di satu tempat menghadapi suatu masalah di mana lawannya punya resources global, tidak bisa dihadapin dengan resources lokal saja. Itu kalau menurut saya relevan dengan saat ini. Ya, ketika ada urusan Palestina nggak akan cukup dengan Palestina saja. Ada masalah di Chechnya nggak akan cukup dengan resources Chechnya saja. Ada masalah di Kashmir, ada masalah di Myanmar, ada masalah macam-macam. Ya, selama kaum muslimin bergerak secara lokal, yang dihadapi adalah dalam tanda kutip ya, pendudukan yang resourcesnya global, itu nggak winnable gitu. Nggak winnable. Sampai sekarang kan masih terasa. Israel bisa menarik resources dari seluruh dunia kan? Ya nggak? Sekarang Palestina ya harusnya bisa narik resources seluruh dunia juga kalau mau toe-to-toe, kalau berhadapan. Nah itu mungkin lessons, the most important lesson kalau menurut saya adalah kita tidak bisa menghadapi ini secara lokal, harus ada soft yang sifatnya global, karena kaum muslimin kan ada di mana-mana kan sebenarnya. Asumsinya resourcesnya juga banyak, tinggal bagaimana mengumpulkannya, gitu kan? Dalam satu soft, katakanlah ya, dalam satu soft. Wallahu a'lam. Itu menurut saya yang paling penting. Terima kasih Ustadz, PR kita juga tuh, jadi PR mengubah kerumunan jadi kekuatan, Ustadz ya? Iya, betul. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ini masih ada satu pertanyaan, Ustadz. Boleh. Tidak terkait dengan Diponegoro sih, tapi tadi ada pertanyaan di chat. Oh iya. Di daerah wilayah Jambi yang mana itu yang sudah secara sukarela ingin menjadi wilayah dari Turki Utsmani. Oke, sebentar saya baca. Tadi barusan dibaca itu. Konsul. Bentar ya. Iya, emang ada. Ada tadi, saya baca langsung. Tahunnya agak-agak ke sini. Ottoman Prisoners of War, agak depan berarti. Sebentar. Saya akan temukan, insya Allah. Tadi karena tidak menyangka itu akan jadi pertanyaan. Pertama Riau. Riau itu 1856. Raja Ali bin Ja'far yang di Pertuan Muda of Riau. Request, ini kalau di Indonesia, di Inggris kan ya, request to become Ottoman subject. Tuh, 1856-1857. Documents relating to the petition of Sultan of Jambi to the Ottoman Sultan. Sama, 1858, sekali lagi 1902-1905 tuh, abad 20. Halaman 153. Yuk kita baca sebentar. 153.
Bahkan dokumennya keren nih, berwarna. Coba saya kasih lihat. Mana. Chatnya buang dulu. Saya ini enggak di highlight nggak ya? Biar kelihatan. Nah, ini dia nih. Berwarna tuh dokumennya nih yang sebelah sini. Kelihatan ya dokumennya? Nah, sekarang saya baca. Jambi. Ada 2. Documents relating to the petition of Sultan of Jambi to the Ottoman Sultan. Yang 1858. Despite the spread of langsung saya terjemahkan saja ya. Walau di tengah-tengah menyebarnya pengaruh Belanda di Sumatera, maka Sultan Jambi di daerah Asia Tenggara, di daerah tenggara dari pulau tersebut. Nah, sultannya namanya Toha Saifuddin. Toha Saifuddin naik tahta tahun 1855, Sultan of Jambi. Dia tidak mau tunduk, tidak mau mengakui keberadaan Belanda. Maka dia mengirim duta besar bernama Syarif Ali langsung ke Istanbul untuk mendapatkan suzerainty. Suzerainty itu bahwa Turki Utsmani berkuasa untuk urusan-urusan internasional. Nah, namun masalahnya, sayangnya, Syarif Ali-nya sendiri tidak sampai ke Istanbul, tapi hanya berhenti di Hijaz, berarti di Mekah. Di Hijaz. Tapi suratnya sampai ke Turki, dan itu menyebabkan duta besar Belanda untuk Turki bereaksi keras. Jadi, wah nggak boleh nih gitu, nggak boleh nih orang Jambi minta bantuan minta bantuan Sultan Turki Utsmani, nggak boleh gitu. Karena dianggap bahwa ini urusan internal, karena dianggap Sumatera kan setelah ada persetujuan antara Belanda dengan Inggris kan, Inggris melepaskan Bengkulu, kemudian Belanda melepaskan Malaya dan klaim atas Temasek, atas Singapura. Jadi Inggris dengan Belanda itu akhirnya ada kesepakatan bahwa Sumatera milik Belanda, Semenanjung Melayu, Malaya, dan Singapura menjadi milik Inggris. Nah, jadi nanti Inggris dan Belanda ini menekan Sultan Turki untuk jangan ikut campur karena ini urusan kami. Nah, itulah nggak enaknya kalau kita berjuang lokal. Terus setelah surat dikirim, Belanda menguasai Jambi. The Dutch si Jambi kan ya, di bulan November 1858. Tapi Sultan Toha Saifuddin melanjutkan perjuangan. Jadi masuk ke pedalaman melakukan perjuangan dan terus mengirim surat ke Turki Utsmani untuk mendapatkan bantuan sampai beliau meninggal dunia tahun 1903. Dan sumber-sumbernya banyak sekali. Itu untuk teman-teman di Jambi, mudah-mudahan gembira. Cukup? Kalau nggak salah, Ustaz ya, di Museum Jambi itu ada itu bintang. Gimana? Putus-putus? Di museum di Jambi, Ustaz. Ya. Ya, itu ada kayak plakat bintang bersisi 7 itu ya, yang khas dari Turki Utsmani itu. Oh, iya. Oh, bagus itu. Itu. Berarti confirm, ini kan data, yang ini kan surat ini tersimpannya di Topkapı Arşivi kan, di Basbakan Osmanlı Arşivi, BOA dia itu ininya kalau nggak salah. Bentar saya lihat data. Iya, BOA, BOA ya, Basbakan Osmanlı Arşivi. Di datanya ada di sana, kalau di Jambi ada juga. Klik, udah teklek, tinggal lihat tahunnya aja. Beres. Jadi betul kalau yang itu jelas ada korespondensinya. Tapi tadi 1855 sudah agak sedikit jauh dari perang Diponegoro, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa surat itu lewat Jambi dulu, lewat Aceh dulu, terus ke Hijaz dulu. Ingat ya, kan zaman dulu kan yang bawa surat itu
para ulama yang punya jaringan. Makanya bukunya Prof. Azumardi Azra pernah baca kan ya, jaringan ulama Nusantara sampai ke Hijaz abad ke-17 dan 18. Nah, itu menarik kalau dibaca. Ada saya punya kajiannya itu. Bahwa ulama-ulama ini di samping belajar, ngajar, juga membawa kurir, membawa surat. Gitu. Karena mereka punya semacam diplomatic immunity kalau sekarang. Orang nggak berani berhentiin ulama gitu. Zaman dulu itu mereka bebas istilahnya gitu. Apalagi kalau mereka sampai pegang capnya sultan. Nah itu biasanya bentuknya cincin kan. Nah udah itu powerful dia. Powerful. Dan token bintang bersegi 7 itu juga baru tahun 2001 atau 2002 itu Ustaz, diserahkan ke Jambi. Oh diserahkan, Masya Allah. Jadi lamanya itu justru disimpan di Kesultanan Terengganu di Malaysia. Oh di Malaysia, iya memang banyak juga. Jadi, banyak juga ini. Terengganu Kedah itu beberapa kali muncul di surat-suratnya. Iya, walaupun mereka agak-agak ini lama. juga. Iya, ada mainan juga tapi ada ininya juga tuh, ada yang pihak Belanda juga tuh. Saya nggak mau sebut lah, nggak enak sama tetangga kita. Ya, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman, dari hadirin? Ini menarik sekali topik tentang sejarah dunia Islam ini. Memang kalau kita ngobrol mungkin bisa sampai jam 12 jam 1. Itu malah Ustaz. Temenin dokter-dokter pada jaga ini. Iya, buat para temenin dokter-dokter jaga ini. Saya tahu. Buat para penikmat. Iya, tadi ini Bu Linda juga cerita nih, Pangeran Diponegoro dibantu Paku Buwono. Ya ini kalau masalah ini nanti jelimet nih Bu. Antara Sultan yang senior dengan junior itu sempat bak-bak-bak-bak kan. Kalau baca di bukunya Saleh Asad Jamahari itu dahsyat juga itu telikungannya. Iya. Kemudian beliau juga menuliskan bahwa menara Masjid Agung Surakarta dibangun bergaya Turki. Iya juga, zaman Paku Buwono ke-10. Memang akhirnya ini, tapi ini pembahasannya pasca Perang Diponegoro ya, pasca Perang Diponegoro. Kan setelah Pangeran Diponegoro era 1830, ini keraton betul-betul di westernisasi dengan caranya ya. Tetap ada simbol Jawa, tapi di dalamnya itu Eropa ya. Terjadilah pesta arak dan sebagainya, itu agak ditutup-tutupi oleh pihak keraton biasanya. Tapi datanya ada. Tapi saya tidak bahas itu. Tapi ada juga upaya untuk tetap supaya keraton ini punya identitas keislaman. Dan waktu itu identitas keislamannya dibentukkan di dalam simbol-simbol Turki. Gitu. Jadi ketika dibangun itu, dibuat itu, ya ini dalam rangka untuk mengingat atau menyimpan kode. Jadi kayak Da Vinci Code itu. Jadi nyimpan kode-kode simbol-simbol di sudut-sudut keraton dan di sudut-sudut wilayah, kayak misalnya seperti kalau di Yogyakarta itu kan di Tugu dan sebagainya, simbol-simbol yang mengisyaratkan bahwa dulu pernah ada hubungan Islam secara internasional gitu ya. Tapi memang sebagian dibangun setelah era Diponegoro karena mereka tidak bisa lagi melawan. Kan Diponegoro kan waktu itu termasuk istilahnya pahlawan mereka, pahlawan kaum yang ingin agar keraton ini Islami. Nah, ketika Pangeran Diponegoro tertangkap dan diusir atau dibuang, diasingkan, perlawanannya akhirnya lewat simbol-simbol. Gitu. Karena kalau perlawanannya secara frontal, mereka akan mendapatkan nasib yang sama. Jadi waktu itu perintah untuk terus berjuang secara kultural setelah Pangeran Diponegoro ditangkap. Jadi ada anjuran untuk tetap menghidupkan jaringan ini. Bahkan waktu itu ada juga yang berspekulasi Pangeran Diponegoro merencanakan meloloskan diri dan kembali ke Jawa untuk mengobarkan perang sekali lagi. Makanya para ulama menyiapkan santri-santri lagi, walaupun sembunyi-sembunyi, karena kan pesantren-pesantren yang ketahuan membantu Diponegoro kan diberangus sama VOC. Jadi mereka mengungsikan, memindahkan keraton, memindahkan tempat pelatihannya, menunggu kedatangan Pangeran Diponegoro. Jadi ada skenario menunggu Diponegoro kembali. Makanya kemudian mereka memberikan identitas di tempat-tempat itu. Makanya
bekas laskar pasukan Diponegoro menanam pohon khusus di halaman setiap rumah mereka. Jadi mereka kan nggak boleh kelihatan tentara lagi. Bahkan sebagian tidak boleh tampil seperti santri lagi. Nah, menanam pohon yang biasanya adalah sawo, pohon sawo. Nah, itu kalau pohon sawo di pekarangan sebuah rumah itu hampir bisa dipastikan bahwa penghuni rumah ini dulu adalah kalau bukan prajurit Diponegoro atau prajurit santri dari ulama-ulama yang memihak kepada Pangeran Diponegoro. Jadi ada kode-kodenya itu. Banyak kode-kodenya itu, bukan hanya simbolisasi tapi juga pohon lah, arah rumah lah dan seterusnya. Sampai kemudian bahasa lah, ada pakaian lah, cara melipat blangkon, identitas-identitas itu. Tadinya saya mau pakai ini sebenarnya tadi ngisinya itu. Tapi diketawain sama istri, jarang-jarang pakai blangkon. Kan mau ngisi Diponegoro, saya bilang itu. Blangkon bukan di zaman itu. Jadi saya kembali pakai peci aja. Gitu. Cukup ya? Udah malam. Jadi mau pakai pohon sawo confirm ya Ustaz ya? Iya ada. Pohon sawo confirm Ustaz ya sebagai simbol perlawanan Ustaz. Ya, sawo kecil tapi sawo kecil. Jangan sembarang sawo. Iya. Karena di daerah Magelang, kebetulan ibu saya berasal dari Magelang, khususnya Desa Kaliabu. Desa Kaliabu itu terkenal di situ bekas laskar Diponegoro. Dan memang di situ banyak pohon sawo. Ya. Confirm kalau itu mah. Saya dari ayah dapat sebelum baca buku-buku, ayah sudah ngingetin. Karena kalau kita ada pertemuan tahunan, ya, tapi saya nggak selalu datang. Itu kita punya terah, ayah saya itu terahnya Wong Sotaruno. Nah ngumpulnya itu di daerah Wonosari, daerah Wonosari. Nah itu ayah tuh selalu bilang tuh, lihat tuh kalau di rumah Pak D gitu ya, atau rumah siapa gitu, kita ada pohon sawo kecilnya, diceritain. Tapi saya dulu nggak ngerti, iya aja gitu. Pohon sawo kecil. Baru nangkep sekarang setelah nggak rajin lagi datang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Agung nih atas pencerahannya dan wawasan yang luar biasa buat kita. Yang dulu kita belajar sejarah juga nggak seru banget gitu malam ini. Banyak sekali ya hal-hal baru yang membuat kita excited ya terkait dengan perjuangan yang dulu kita belajar SD. Ternyata banyak sekali wawasan di sekitarnya ya, yang terkait dengan perkembangan Islam secara global. Sebelum tutup mungkin doa penutup Ustaz. Baik. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadikan kita istiqomah ya di jalan Allah, di jalan dakwah ini. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi wa yal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.